Halo, selamat malam pemirsa. Apa kabar Indonesia Malam kembali menyapa Anda pada malam hari ini dengan sejumlah informasi penting dan juga menarik. Nanti kami juga akan menghadirkan pembahasan untuk Anda di mana baru saja kita ketahui bersama pihak kepolisian telah merilis penyebab dari kematian diplomat Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan yang dimana menyebutkan bahwa kematian ADP ini tidak ada keterlibatan dari pihak lain dan juga tidak ada tindak pidana yang kemudian ini berada di dalamnya. Lantas, apakah ini juga bisa diartikan bahwa pihak kepolisian sudah membuka secara gamblang apa sebenarnya penyebab dan juga motif kematian dari Arya Daru Pangayunan? Itu yang akan kami bahas di Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa untuk Anda bersama saya Tiara Harahap. Dan saya Widi Pelintoria. Pemirsa, final Piala AFF U23 2025 Indonesia versus Vietnam. Nanti akan kita saksikan bersama laga panas penuh gengsi yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Mampukah Garuda Muda ini menyelesaikan misinya untuk menjadi juara? Akan kami bahas bersama sejumlah narasumber. Langsung saja kita mulai. Apa kabar Indonesia Malam? Kami awali informasi pertama untuk Anda, pemirsa. Identitas jenazah perempuan yang ditemukan di dalam tong plastik di aliran Sungai Cisadane, Kota Tangerang, Banten ini masih diselidiki. Polres Metro Tangerang Kota merilis ciri-ciri korban dengan harapan adanya laporan kehilangan anggota keluarga. Guna mempermudah penyelidikan, polisi merilis dan menyebar informasi ciri-ciri fisik wanita yang mayatnya ditemukan dalam tong plastik berwarna biru mengambang di aliran Sungai Cisadane, Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Tangerang, Banten. Diperkirakan korban berusia sekitar 25 hingga 30 tahun. Ciri-ciri korban terdapat tai lalat di sekitaran mulut, menggunakan kawat gigi dan kaos berwarna hitam. Bagi warga yang mengenali atau merasa kehilangan anggota keluarga sesuai dengan ciri-ciri serupa diimbau untuk segera melaporkan ke pihak kepolisian. Dari hasil otopsi sementara pada tubuh korban ditemukan tanda-tanda kekerasan. Diduga penyebab kematian merupakan korban pembunuhan. Saat ini jenazah korban telah selesai dilakukan autopsi dan disemayamkan di RSUD Kabupaten Tangerang. Pelaku pembunuhan perempuan yang jasadnya ditemukan di dalam kardus di Gresik, Jawa Timur terungkap. Pelaku tega melakukan pembunuhan lantaran merasa ditipu oleh korban. Misteri pembunuhan perempuan yang mayatnya dibungkus plastik hitam dalam kardus di Gresik, Jawa Timur akhirnya menemui titik terang. Terungkap, pelaku bernama Syahrama diringkus tim Macan Giri Polres Gresik di rumah kontrakannya di Dusun Bibis, Kecamatan Menganti, Gresik. Pelaku sempat melakukan perlawanan saat ditangkap hingga akhirnya polisi melakukan tindakan terukur dengan memberikan timah panas ke kaki pelaku. Fakta baru pun muncul. Korban dan tersangka ternyata sudah saling kenal lama lantaran sama-sama berprofesi sebagai driver ojek online. Diduga tersangka dengan sadis menghabisi nyawa korban karena merasa ditipu usai dijanjikan akan didaftarkan menjadi pegawai negeri, namun korban tak kunjung mengembalikan uang 5 juta yang telah diberikan pelaku. Korban dengan tersangka kenal sekitar 2021, yang mana saat itu korban menawarkan kepada tersangka untuk masuk PNS, sehingga tersangka memberikan uang sejumlah 5 juta. Kemudian karena tidak masuk menjadi PNS, pelaku meminta kembali uang tersebut. Namun korban beralasan masih diusahakan. Selain menangkap Syahrama, polisi juga meringkus satu orang lainnya yang diduga berperan membantu pelaku melancarkan aksi pembunuhan. Dari Gresik, Jawa Timur, Muhammad Habib, TV One mengabarkan. Pemirsa, akibat hujan lebat yang tidak kunjung reda, jalur lintas selatan di Lumajang, Jawa Timur kembali diterjang tanah longsor. Tebing setinggi 40 meter di jalur perbukitan Piket 0 di Desa Supit Urang, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang ini terus mengalami longsor susulan. Material longsor berupa batu dan tanah lumpur langsung menimbun badan jalan sehingga jalur penghubung Lumajang Malang terganggu sehingga harus melintas secara bergantian dan kondisi berkabut tebal. Sedikitnya terdapat 5 titik longsor yang berakibat terganggunya jalur Lumajang Malang.
Pengguna jalan diimbau agar lebih waspada saat melintas di jalur piket 0 mengingat masih terjadi hujan lebat disertai angin kencang serta jarak pandang yang terbatas akibat kabut tebal. Pemirsa, banjir lahar dingin Gunung Lewotobi menerjang permukiman warga dan jalur Trans Larantuka Maumere di Flores Timur, NTT. Intensitas hujan yang tinggi selama 6 jam mengakibatkan banjir lahar dingin Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, NTT. Material lahar dingin dari Gunung Lewotobi ini pemirsa langsung merendam pemukiman warga desa Dulipali, Kecamatan Ilebura. Selain pemukiman warga, banjir lahar dingin juga menerjang ruas jalan utara Trans Larantuka Maumere. Akibatnya pemirsa, sejumlah kendaraan terjebak dan terpaksa memutar balik arah untuk tidak melintasi wilayah banjir. Polisi yang berada di lokasi kejadian langsung membersihkan material banjir yang mengganggu arus lalu lintas. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Kematian Arya Daru Pangayunan, diplomat muda Kementerian Luar Negeri di kamar kosnya akhirnya terungkap. Hal ini disampaikan Polda Metro Jaya dalam jumpa pers yang dilakukan pada sore tadi. Untuk menguak kasus kematian Arya ini, penyidik di Reskrimum Polda Metro Jaya disebut telah melakukan penyelidikan secara profesional, proporsional, dan melibatkan banyak ahli. Penyidik menyimpulkan jika Arya Daru Pangayunan tewas tanpa keterlibatan pihak lain dan tanpa unsur pidana. Hal ini berdasarkan sejumlah alat bukti dan proses penyidikan yang melibatkan pemeriksaan 24 saksi, olah TKP, dan juga pemeriksaan 103 jenis barang bukti. Penyidik tak menemukan sidik jari lain di lakban yang melilit wajah korban. Dari hasil toksikologi Puslap Polri tidak ditemukan senyawa beracun seperti pestisida, sianida, arsenik maupun alkohol ataupun narkoba. Hanya terdeteksi kandungan parasetamol dan CTM yang berasal dari obat flu yang sudah dijual bebas. Sementara hasil digital forensik menemukan komunikasi via email ke salah satu badan amal yang menyediakan layanan dukungan kepada orang yang mengalami tekanan dan putus asa. Sementara untuk rekaman kamera pengawas tidak ditemukan penyisipan atau pemotongan frame. Dari hasil penelitian secara digital, tidak ditemukan ancaman fisik maupun psikis terhadap korban, termasuk ancaman kekerasan. Yang dilakukan oleh Puslapor Bareskrim dengan meneliti terhadap 11 barang bukti dan melakukan uji terhadap dengan hasil tidak ditemukan adanya DNA milik orang lain selain DNA milik korban. Dari serangkaian tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh penyelidik, mulai dari mendatangi TKP, kemudian melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, mengumpulkan barang bukti, kemudian kita dengan melibatkan saksi ahli dan pada kesempatan yang baik ini kami akan menyimpulkan hasil daripada penyelidikan yang kami lakukan bahwa penyelidikan yang kami lakukan, kami simpulkan menemukan adanya peristiwa. Kondisi sudah lapuk atap 3 ruang kelas Sekolah Dasar Negeri 3 Kalipucang ambruk setelah cuaca buruk terjadi di Pangandaran, Jawa Barat. Inilah kondisi 3 ruang kelas SD Negeri 3 Kalipucang, Pangandaran, Jawa Barat yang ambruk. Seluruh material atap memporak-porandakan kelas dan perlengkapan belajar mengajar. Tidak ada korban jiwa atau luka. Ambruknya atap kelas terjadi saat malam hari ketika cuaca buruk melanda.
Pemirsa, penutupan jalur Gumitir yang menghubungkan Jember dan Banyuwangi telah menyebabkan pasokan BBM di Kabupaten Jember tersendat. Kelangkaan BBM di seluruh SPBU membuat warga harus mengantri berjam-jam. Adu joto sesama pengantre BBM ini terekam kamera telepon seluler milik warga saat antre BBM di salah satu SPBU di Jember. Belum diketahui penyebab kedua orang tersebut adu fisik, dan selain adu joto, seorang pengantre BBM juga terlihat pingsan dan harus digotong keluar antrean. Video amatir lainnya menunjukkan antrean mengular terjadi di seluruh SPBU di Kabupaten Jember. Roda 2 maupun roda 4 rela mengantre hingga berjam-jam untuk mendapatkan bensin. Pemirsa, Perdana Menteri Malaysia Dato Sri Anwar Ibrahim tiba di Indonesia pada hari Senin malam dan melanjutkan agenda pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto hari ini. Dalam agenda pertemuannya, PM Anwar Ibrahim akan melakukan annual consultation RI Malaysia yang telah menjadi tradisi sejak 2004. Namun annual consultation terakhir dilakukan 2017 silam dan tradisi ini kembali dilanjutkan Presiden Prabowo Subianto. Pertemuan kedua negara diharapkan menghasilkan kerjasama di berbagai bidang hingga memperkuat hubungan bilateral karena isu strategis di kawasan menjadi pembahasan dalam pertemuan ini. Misteri kasus kematian diplomat Kementerian Luar Negeri ADP mulai terungkap. Sore tadi Polda Metro Jaya mengumumkan hasil akhir penyelidikan kematian ADP yang ditemukan dengan kondisi terlilit lakban di kamar kos Menteng, Jakarta Pusat. Dalam konferensi pers, Polda Metro Jaya menggandeng sejumlah ahli yang terlibat mendukung proses pengungkapan peristiwa ini. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Wira Satya Triputra mengungkapkan setelah melakukan penyelidikan, polisi menyimpulkan tidak ditemukan dugaan tindak pidana dalam kasus tewasnya ADP. Dari serangkaian tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh penyelidik, mulai dari mendatangi TKP, kemudian melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, mengumpulkan barang bukti, kemudian kita dengan melibatkan saksi ahli dan pada kesempatan yang baik ini kami akan menyimpulkan hasil daripada penyelidikan yang kami lakukan bahwa penyelidikan yang kami lakukan, kami simpulkan menemukan adanya peristiwa. Dalam mendalami penyebab kematian korban, polisi menggandeng Puslap For Bareskrim, Pusiden, Tim Digital Forensik, Direktorat Cyber Polda Metro Jaya hingga Apsifor. Selain itu, polisi juga mengumpulkan 103 alat bukti dalam mencari penyebab utama kematian korban. Sebelumnya, kematian diplomat ADP menjadi perhatian publik dan memunculkan berbagai spekulasi. Tim TV One mengabarkan. Ya, apakah dengan adanya rilis yang baru saja dilakukan oleh pihak kepolisian ini artinya sudah membuka secara terang benderang apa sebenarnya penyebab kematian dari Arya Daru Pangayunan yang merupakan diplomat dari Kementerian Luar Negeri? Kita akan langsung bahas pemirsa bersama dengan narasumber yang sudah hadir. Saya akan sapa satu persatu, ada Komjen Pol Purnawirawan Ugroseno yang merupakan Wakapolri tahun 2013-2014. Selamat malam, Pak Ugro. Selamat malam, Tiara. Baik, di sebelahnya sudah ada Mas Luki Nurhadianto yang merupakan kriminolog Universitas Budi Luhur. Mas Luki, selamat malam. Malam. Sehat ya? Alhamdulillah. Saya izin ke Pak Ugro terlebih dahulu. Pak Ugro, tadi akhirnya yang ditunggu-tunggu oleh publik ini dilakukan, rilis oleh pihak kepolisian begitu ya. Ada yang kemudian kita soroti di sini, salah satunya tadi pihak kepolisian menyebut bahwa tidak ada keterlibatan dari pihak lain. Kemudian juga tidak ada tindak pidana. Sekalipun ada juga disebutkan data bahwa beberapa tahun yang lalu sempat ada email yang kemudian ditemukan yang menyebutkan di sana bahwa ada keinginan dari almarhum begitu ya, Arya Daru Pangayunan ini untuk melakukan bunuh diri. Simpulan Anda sejauh ini seperti apa? Ya, saya masih melihat kondisi korban terakhir ya. Ya. Kondisi korban terakhir itu kan yang dilihat oleh petugas
kos dan aparat pasti. Itu posisi air seperti apa? Kalau misalnya dikatakan masih pakai selimut, tenang dan sebagainya. Saya hanya menyoroti sebagai seorang mantan detektif ya. Kalau bilang reserse kan kelihatannya kan kurang. Apakah seseorang yang bunuh diri misalnya, dalam menghadapi sakratul maut itu bisa tenang seperti itu? Itu yang tanda tanya saya pertama. Jadi ya kita kan analisa nih. Dia tuh mati, kemudian baru dilakban, atau dilakban dulu baru meninggal. Ini kan perlu analisa yang lebih dalam. Ya kita terima kasih ada hasil-hasil digital forensik, kemudian dari otopsi dan sebagainya. Terima kasih masukan. Tapi jangan sampai ini satu-satu disampaikan pada publik, terus publik menyimpulkan sendiri seperti itu. Mohon maaf saya perjelas, berarti tanpa mengurangi rasa hormat untuk kemudian melihat hasil dari pihak kepolisian, ya tentunya kita menghargai begitu ya hasil dari pihak kepolisian. Tetapi dalam hal ini Pak Ugro ingin mengatakan sebelumnya sebenarnya belum ada penyebab pasti yang kemudian ini betul-betul diutarakan oleh pihak kepolisian mengenai kematian dari Arya Daru. Ya, kan sama dengan ini analogi ya. Orang meninggal di kolam renang. Apakah karena sakit dia jatuh di kolam renang? Apakah dibunuh dia dibuang di kolam renang? Ya kan? Atau mungkin karena tenggelam. Ini kan dianalisa lebih dalam, tidak bisa mengatakan oh ini bunuh diri atau bunuh, nggak bisa seperti itu. Jadi memang butuh waktu. Bagi saya masalah Mr. ADP ini ya lebih bagus kita memberikan waktu yang lebih longgar. Ya diperlukan pemikiran-pemikiran yang smart begitu. Bagaimana melihat posisi kamar, kunci dan sebagainya lah lengkap ya, rooftop dan sebagainya. Nah, analisanya harus lebih komprehensif di situ. Bagi saya. Tadi artinya belum lengkap ya, Pak Ugro ya? Ya belum disatukan, belum dijadikan satu, kemudian menjadi simpulan yang utuh belum ada. Oke, baik. Kalau Mas Luki, Anda melihat dari seluruh hasil konversi tadi, apa yang Anda soroti? Ya ada dua aspek. Yang pertama kemudian yang kita kenal sebagai zonal method. Jadi saat kemudian kepolisian dalam hal ini penyidik menemukan, mengidentifikasi penyebab dari kematian almarhum, maka sebenarnya pada tahap ini kepolisian melakukan tugas verifikasi. Jadi apakah kemudian memastikan, tapi kemudian belum menjawab kenapa almarhum dalam hal ini ada ADP melakukan stimulasi terhadap kematian tersebut. Maka kita kembangkan menjadi point to point crime scene, kita kenal sebagai crime to point method seperti itu. Yang kita kemudian inventarisasi adalah zonanya kemudian diperlebar. Tidak hanya kemudian sekedar TKP yang berada di kos-kosan saja, tapi kemudian tergradasi dalam konteks adanya mall perbelanjaan di sana, terus kemudian Kementerian Luar Negeri di sana, sampai aktivitas yang bersangkutan gitu sebelum meninggal itu kemudian terpetakan dengan cukup gamblang. Maka dalam konteks ini yang bisa kita lihat adalah kita bisa kemudian melakukan eliminasi terhadap apakah memang ini terkategorisasi sebagai lokrum misteri di sana. Semakin kecil kemudian bukti-bukti yang kemudian muncul, maka kemungkinan terjadinya hal seperti ini juga semakin kecil juga. Saat kemudian kita mengkalkulasikan berbagai resiko, berbagai kemungkinan, maka hanya ada satu jalan keluar gitu yang melalui pintu yang berada di TKP tersebut. Yang kedua adalah saat kita menggradasikan ini sebagai salah satu bentuk suicide, maka pertanyaan berikutnya adalah dalam kategorisasi di Indonesia yang paling banyak ada egoistik yang pertama, ada kemudian altruistik. Egoistik adalah orang-orang yang seringkali berada pada tahapan tertentu dan kemudian mencapai satu achievement tertentu dan dia merasa bahwa capaian dalam hidup dia ini sudah pada batasnya. Biasanya dilakukan oleh para public figure yang sudah mencapai kesuksesan. Tapi di sisi lain ada yang kita kenal sebagai altruistik di sana. Meskipun mungkin mohon maaf tidak kemudian menyinggung apa yang terjadi kepada almarhum dan kemudian keluarga, maka ada upaya pengorbanan. Dalam konteks ini bisa kita gradasi lagi, apakah pengorbanan dalam konteks pekerjaan di sana ada sesuatu yang pengen dia tutupi, atau kemudian ada dalam konteks relasi di sana, ada satu circle yang kemudian saat ini diketahui mungkin bisa menciptakan satu tanda tanya baru, atau kemudian bisa juga dalam konteks ini keluarga yang paling penting juga. Sekali lagi saya sampaikan tidak kemudian menjustifikasi, tapi kemudian kemungkinan-kemungkinan inilah yang menjadikan bagaimana kemudian terang benderang kasus tersebut. Tapi jangan lupa juga ada titik tengahnya. Apakah memang dalam konteks ini tadi juga saya Pak Ugro juga bagaimana kemudian yang sudah cukup rapi, jangan-jangan juga ada pertanyaan berikutnya, apakah ini terkategorisasi sebagai accident? Jadi suatu perbuatan yang memang dia tidak disengajai gitu, kemudian stimulasi dan terjadilah kemudian kematian yang melanda kepada almarhum. Oke, tapi dari seluruh yang tadi Mas Luki sudah jelaskan begitu, apa yang paling mungkin? Karena tadi polisi juga mengeluarkan data, ada email yang kemudian ditemukan begitu ya, di sana diutarakan bahwa korban ini mengalami problem
berkaitan dengan pekerjaan yang kemudian dihadapi beberapa tahun yang lalu. Apakah ini juga ada kaitannya dengan rencana keberangkatan Daru ini ke luar negeri begitu ya, ke Finlandia? Ya, bisa kita lihat dalam konteks 3 aspek. Yang pertama, saat kemudian ini berkaitan dengan dunia pekerjaan, maka Kementerian Luar Negeri yang memiliki tekanan cukup besar jika memang kematian ini berkaitan dengan pekerjaan. Maka exposure-nya adalah bagaimana kemudian mulai dari keberangkatan, persiapan, sampai kemudian kondisi keluarga saat dia mengalami keberangkatan ke Finlandia. Yang kedua, pertemanan yang kemudian bisa kita petakan dalam konteks interaksi almarhum sebelum dia meninggal atau kemudian jauh sebelumnya, maka seharusnya bisa kita eliminir dari sini. Apakah memang ada pihak-pihak yang bersifat inklusif di sana, ada pihak-pihak yang memang dalam tanda kutip gitu posesif untuk menjaga yang bersangkutan untuk tidak keluar negeri karena adanya ancaman. Yang ketiga yang kemudian bisa menjadi jawaban besar saat kemudian interaksi dengan keluarga ini menjadi satu hal yang tidak bisa menjadi konsumsi publik. Maka saya pikir dari berbagai kemungkinan kita menggunakan metode pendekatan falsifikasi. Jadi kita tidak lagi melakukan verifikasi terhadap apa yang terjadi, tapi melakukan counter terhadap bagaimana kemudian narasi yang berkembang di dunia masyarakat saat kemudian dalam hal ini adalah netizen. Oke, baik. Pak Ugro, tadi juga disebutkan beberapa data hasil temuan dari pihak kepolisian dari TKP begitu ya, bahkan sangat mengejutkan kalau saya katakan. Ini ada alat kontrasepsi, kemudian juga ada pelumas, ada sisa makanan, ada plastik benik. Anda mengartikan ini seperti apa Pak Ugro, selaku mantan penyidik? Ya, semua harus dianalisa ya seperti itu. Jadi kebiasaan seseorang, mungkin yang perlu ditanyakan keluarga. Gitu. Jadi jangan langsung disimpulkan bahwa dia misalnya punya obat ini adalah untuk obat A misalnya gitu, bukan, ya kan? Dia mungkin cadangan obatnya harus banyak kan, sering keluar negeri dan sebagainya di situ. Jadi bagi saya kasus seperti ini bukan menjadi target waktu dengan segera harus terungkap, karena ini menjadi suatu pekerjaan yang benar-benar membutuhkan pemikiran yang sempurna untuk menentukan sebenarnya apa yang terjadi. Kan saya juga berpikir gini, kalau ini dibunuh dulu dari luar, bagaimana caranya bisa masuk kamar? Kalau ini di dalam kamar kemudian dibunuh, bagaimana pelaku bisa masuk kamar? Ini menarik untuk dievaluasi. Baik, tapi kalau dari pihak kepolisian tadi sudah tidak memungkinkan bahwa ini adalah tindak pidana begitu ya, tidak ada keterlibatan dari pihak lain. Artinya nampaknya polisi juga sudah meyakini bahwa ini adalah bunuh diri begitu ya, bisa dikatakan begitu. Bisa juga orang kirim makanan dari luar. Kan kalau tidak di dalam kamar, kirim sesuatu dari luar kan bisa dan sebagainya. Ini perlu pakai analisa-analisa yang tajam. Jadi bagi saya, mayat dipotong 13 tahun 80 sampai sekarang tidak terungkap. Polda Metro. Nggak ada masalah. Tapi kalau ini misalnya diungkap buru-buru juga, kalau sudah yakin betul ya silakan ya, kita apresiasi. Tapi kalau belum disimpulkan bahwa ini pers conference ini bunuh diri, itu belum ada statement seperti itu. Belum ada. Berarti kita sepakat bahwa memang belum ada kejelasan begitu ya berkaitan dengan apa sebenarnya penyebab kematian dari Arya Daru. Saya mungkin mengarah ke Mas Luki. Mas Luki, kalaupun tadi ada temuan, ada 2 email begitu ya di 2 tahun yang berbeda, beberapa tahun sebelumnya, bahkan lama, sekitar kurang lebih 7-8 tahun sebelum 2025. Apakah tidak terlalu dini Anda melihat bahwa pihak kepolisian ini menyimpulkan ada keterkaitan antara kematian Arya Daru dengan email tersebut, bunuh diri misalnya? Ya, dalam konteks orang yang melakukan suicide atau bunuh diri, memang dia memiliki satu sign tertentu. Saat dia memiliki tanda-tanda, apakah dalam konteks interaksi yang pertama. Jadi ada perubahan-perubahan rutinitas yang dia lakukan. Mempertanyakan maksud dari tujuannya. Yang kedua adalah dia mulai menimbang-nimbang. Apakah dia akan melakukan, mungkin juga ini bisa menjadi salah satu jawaban saat kemudian yang bersangkutan berada di rooftop dari Kementerian Luar Negeri. Tentu kita bisa lihat dia cukup familiar dengan rooftop tersebut. Dia sudah mengetahui letak-letak CCTV mungkin, bahkan tangga darurat. Yang ketiga adalah dalam konteks orang yang melakukan bunuh diri, biasanya dia akan melakukan interaksi dengan orang-orang terdekat. Terutama dalam konteks adalah intimate partnership, dalam hal ini adalah tentu istrinya. Jadi dia akan mulai mempertanyakan gitu, bagaimana kemudian komitmen di antara kedua belah pihak, bagaimana kemudian kesepakatan dalam rumah tangga yang mereka jalani. Nah, hal ini kemudian seringkali menstimulasi meskipun masih di tahun 2013 gitu ya, sampai kemudian sekarang, dan ada gaping year saat kemudian ini ada kita kenal sebagai detensi. Jadi ada aspek-aspek pemberat. Apakah kemudian dalam hal ini keluarga, apakah kemudian dia diberikan kesempatan promosi ke berbagai negara. Nah, ini kemudian bisa menahan menjadi barrier-barrier yang bersangkutan untuk bisa melakukan bunuh dirinya. Tapi dalam konteks yang kedua bisa kita lihat, mungkin jika memang kesimpulannya adalah bunuh diri, maka kita bisa melihat apakah memang
lebih fair lagi kita katakan tidak adanya unsur pidana di sana. Tentu dalam hal ini kita bisa kategorisasi memang bahwa yang bersangkutan apakah kita asiden atau kemudian dalam konteks suicide. Maka kategorisasi yang bisa kita kategorikan dalam hal ini bisa jadi altruistik atau kemudian dalam konteks egoistik. Baik, Pak Ugro, kalaupun ada bukti-bukti ataupun juga data daru yang sekiranya menurut Anda ini seharusnya penting dan bisa dihadirkan oleh pihak kepolisian, apa misalnya? Ya, saya mundur sedikit ya. Tadi kalau misalnya ditemukan ada obat-obat tertentu atau cairan tertentu ya. Kalau menurut pengamatan itu bukan alat yang dipakai untuk dugaan misalnya bunuh diri ya, atau alat untuk bisa membunuh seseorang itu misalnya. Ya, itu buat apa dimunculkan? Ya kan? Jadi yang dimunculkan kira-kira alat atau obat atau sesuatu yang dimungkinkan dipakai untuk bunuh diri seperti itu. Jadi sekarang membentukkan. Jadi kalau tidak ada keterkaitannya tidak seharusnya dimunculkan pada saat rilis. Ya kalau misalnya ditemukan di situ ada obat tertentu ditemukan dalam tubuh, mungkin itu bisa berkaitan. Tapi kalau hanya sesuatu yang mungkin dia beli dan sebagainya kan tidak perlu dimunculkan seperti itu. Ya, karena masyarakat akan memberikan penilaian, oh yang bersangkutan seperti ini. Ini kasihan keluarga. Gitu loh. Ya sama ini kalau dikatakan bunuh diri, pasti keluarga tanya, Pak, motifnya kira-kira apa suami saya bunuh diri seperti itu. Tapi keluarga bertanya, Pak, kenapa belum terungkap? Ya dijawab saja, ini alat buktinya masih kurang, pembuktiannya masih butuh waktu, nggak ada masalah. Gitu loh. Jadi bagi saya, ya pekerjaan-pekerjaan detektif seperti ini memang dibutuhkan di Indonesia untuk melihat secara jeli. Dan kalau misalnya nggak terungkap seperti ini, sulit ya. Kasus ini kirim saja ke Pusat Pendidikan Reserse Megamendung. Itu jadi bahan di pelajaran reserse sana untuk tiap angkatan yang pendidikan mempelajari ini kan menarik. Gitu, seperti itu. Tadi Pak Ugro menyoroti ya, ini ada barang-barang yang seharusnya tidak perlu dihadirkan kalau memang tidak ada keterkaitannya. Kalau sebaliknya seperti apa Pak? Justru seharusnya polisi bisa menghadirkan itu. Misalnya Pak, kalau kita yang awam, mengapa tidak dihadirkan CCTV pada saat masuk ke Kemlu? Itu kan bisa menjadi semacam bukti tambahan begitu ya pada saat itu, apakah ADP ini bersamaan dengan pihak lain atau tidak. Nah kalau Anda sendiri melihatnya apa yang perlu dihadirkan? Ya CCTV itu juga salah satu petunjuk yang penting ya untuk bisa dibuka secara jelas, jangan sampai orang kira-kira berspekulasi seperti itu. Tapi ya mungkin saya tambahkan di sini, kalau seseorang kemungkinan diduga bunuh diri, dia ada istri, ada anak nih. Apakah tidak menulis wasiat ya? Nggak usah wasiat lah, surat aja. Saya pamitan. Dia merasa saya akan meninggalkan keluarga, istri dan anak. Saya pamitnya dari secuil kertas saja. Itu kan sangat bagus seperti itu. Tapi apakah orang bunuh diri? Udahlah biarin keluarga seperti apa dia bunuh diri. Ini kan perlu dipelajari bagaimana kehidupan sehari di kantornya dia seperti apa. Jadi keterangan saksi di lingkungan kantor itu juga perlu diperdalam. Kawan-kawan yang tadi Mas Rudi katakan yang terdekat ini siapa, itu perlu diperdalam gitu. Jadi jangan dipaksakan bahwa ada temuan email dari 2013 misalnya dan sebagainya. Oh ini potensi bunuh diri. Ya. Nah, potensi bunuh diri ini mungkin pernah menghadapi sesuatu dan ternyata dia bisa memanage sampai 2025. Loh, kenapa 2013 dikaitkan 2025 ini kan sangat jauh seperti itu. Jadi terlampau lama begitu ya Pak Ugro ya. Bagi saya, ya saya yakin lah reserse detektif sekarang ini mungkin lebih hebat dari saya dulu. Tapi ya kita kan juga belajar selalu mengikuti perkembangan informasi dari dalam dan luar negeri seperti itu. Jadi ya mudah-mudahan apa yang dikatakan dalam press conference itu merupakan hasil terakhir. Tapi mudah-mudahan ada kesimpulan yang benar-benar sudah kesimpulan dari hasil pemeriksaan digital forensik, hasil otopsi, kemudian saksi-saksi, kemudian barang bukti yang ada, ya, dari olah TKP dan sebagainya, menjadi suatu kesimpulan yang utuh menyatakan bahwa ini peristiwa yang dialami oleh ADP ini adalah peristiwa A atau peristiwa B seperti itu. Baik Pak Ugro, saya nanti juga akan meminta Mas Luki ya untuk kemudian menyoroti apa yang kemudian ini sudah disampaikan oleh pihak kepolisian. Nanti kita akan putarkan videonya kembali Mas Luki, tapi kita jeda terlebih dahulu. Pihak Kabar Indonesia Malam masih akan kembali pemirsa untuk Anda sesaat lagi. Secara digital tidak ditemukan ancaman fisik maupun psikis terhadap korban, termasuk ancaman kekerasan. Yang dilakukan oleh Puslapor Bareskrim dengan meliti terhadap
11 barang bukti dan melakukan uji terhadap dengan hasil tidak ditemukan adanya DNA milik orang lain selain DNA milik korban. Dari serangkaian tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh penyelidik, mulai dari mendatangi TKP, kemudian melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, mengumpulkan barang bukti, kemudian kita dengan melibatkan saksi ahli dan pada kesempatan yang baik ini kami akan menyimpulkan hasil daripada penyelidikan yang kami lakukan bahwa penyelidikan yang kami lakukan, kami simpulkan menemukan adanya peristiwa. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Saya akan langsung mengarah ke Mas Luki. Mas Luki, ada banyak sekali yang kemudian disampaikan oleh pihak kepolisian. Salah satunya tadi sudah disampaikan pula, ada penegasan bahwa tidak ada DNA orang lain yang kemudian berada bersama korban. Anda melihatnya? Ya, yang pertama patut kita apresiasi juga kinerja dari Polda Metro yang mulai dari tingkat Polsek, terus kemudian tingkat Polres, sampai kemudian di tingkat Polda, bahkan melibatkan berbagai unsur lainnya seperti itu. Maka saya lebih senang menyoroti ini sebagai salah satu bentuk simalakama policing. Saat kemudian simalakama yang pertama adalah saat kemudian ini tidak sesuai atau kemudian kontra dengan narasi yang berkembang di publik, maka tentu tuntutan pada kepolisian adalah bagaimana transparansi terhadap kasus tersebut. Tapi di sisi lain, saat kemudian ini memenuhi atau kemudian sesuai dengan aspirasi publik, maka pertanyaan berikutnya, ada apa di balik ini semua? Nah, dalam konteks ini bisa kita lihat dalam tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Bareskrim tadi ya, kurang lebih ya, bahwa apa yang kemudian dijawab adalah bagaimana korban meninggal dunia. Tapi di sisi lain akhirnya publik bertanya-tanya, motivasi apa yang melandasi korban mengakhiri hidupnya? Maka tadi juga sudah Pak Guru sampaikan, ada berbagai hal-hal yang seharusnya bisa menjadi salah satu pengungkap, antara lain adalah apakah kemudian signifikansi keberadaan handphone dalam hal ini yang dinyatakan hilang, atau kemudian bisa merekam jejak komunikasi terakhir, atau bahkan rekam jejak pembelian atau transportasi online dari para korban ini bisa memenuhi unsur ada tidaknya pidana tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua adalah yang paling terpenting kalau dalam konteks ini, interaksi yang terjalin dalam konteks bagaimana inner circle yang kemudian menjadi salah satu bentuk korban berinteraksi. Yang kedua adalah bagaimana kemudian interaksi dia dengan pihak keluarganya. Dalam konteks tertentu ada satu pola yang hilang di situ. Saat dia dinyatakan sering melakukan sesuatu aktivitas untuk video call dengan anaknya, maka di hari tersebut itu tidak ada. Maka bisa kita lihat adalah terjadi gapping routine activity yang terjadi di sana, bahwa ada satu pola yang kemudian hilang. Maka pertanyaannya ada masalah apa? Ya, begitu. Jika kita ingin menjawab adalah motivasinya. Yang berikutnya adalah dalam konteks ini bagaimana kemudian seseorang yang memiliki dalam tanda kutip ya front stage dalam konteks dramaturgi gitu ya, yang dikenal cukup baik, pribadi yang misalnya secara psikologis dia memiliki rekam jejak pekerjaan yang baik, kemudian memiliki backstage yang ternyata cukup secara psikologis gitu ya, yang tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Nathanael, memiliki kemampuan untuk bisa menahan sisi negatif, itu barriernya cukup rendah. Maka tentu kita berada pada harapan bahwa bagaimana kemudian apa yang kemudian disampaikan oleh pihak kepolisian ini bisa mengcounter narasi-narasi yang berkembang dalam konteks proses tersebut. Jadi tentu tanpa kemudian mengurangi kedukaan terhadap pihak keluarga dan tentu kepada almarhum itu sendiri, maka kita bisa melihat kasus ini, kalau tadi sampaikan Pak Guru juga, apakah masuk dalam case close atau kemudian dalam cold case, kasus yang kemudian tidak bisa terpecahkan sampai di kemudian hari. Oke, baik. Pak Ugro, kalau dari kacamata penyidik sendiri seperti apa? Tadi sudah disinggung sebenarnya bahwa memang polisi menyampaikan sosok dari almarhum ini cukup positif begitu ya, tidak mudah mengekspresikan perasaannya. Seberapa penting sebenarnya seorang penyidik menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan sifat dari korban seperti ini, dan kaitannya apa sebenarnya? Iya, sekarang kan pasti pihak keluarga bertanya, mengapa Pak ADP ini meninggal. Ya.
Jadi saya sama, mungkin yang dilakukan penyidik sekarang juga cukup maksimal ya sudah ya dilakukan itu. Yeah. Tapi kan pemikiran-pemikiran yang dari sisi lain perlu diakomodir. Yeah. Jadi misalnya gini, saya katakan mobil, misalnya gitu, kan ada mobil ya kesukaan. Kenapa buru-buru jual? Siapa yang beli dan sebagainya? Kan sekarang banyak orang yang misalnya nih ya diteror dengan mobil, daripada saya diteror, saya lepas saja mobil daripada jadi penyakit bisa. Ya kan? Terus kalau dia memang mau bunuh diri tanpa ada orang yang memikirkan, nggak nyari-nyari lagi dan tidak perlu meninggalkan wasiat atau pesan-pesan perpisahan kepada keluarga, ya semua dihapus dulu lah, datanya dulu. Karena apakah bunuh diri yang habis membaca email dan sebagainya surat kemudian bunuh diri, kan nggak mungkin. Kalau niat bunuh diri dari awal sudah ada sejak 2013 tadi, kan mulai dia buang-buang. Dia tidak perlu berprestasi lagi dan sebagainya, tidak perlu melaksanakan tugas membantu warga negara di Turki, yang di Irak dan sebagainya seperti itu. Jadi ini menarik untuk dipelajari ke depan nanti dan menjadi suatu ilmu untuk satu mengungkap kasus di pusat pendidikan Polri yang di Megamendung tadi, sehingga kasus-kasus seperti ini menjadi catatan khusus. Jangan sampai seolah ada tekanan publik harus buru-buru diungkap. Ya. Jadi itulah yang saya harapkan. Sekali lagi ya, saya tetap berikan apresiasi kepada baik itu Polsek maupun Polres juga tadi yang dikatakan Mas Lugi, maupun Polda, termasuk tim forensik dan sebagainya. Cuma pelan-pelan lah untuk bisa memberikan hasil yang terbaik. Sebelum itu menjadi suatu kesimpulan yang terakhir yang bulat nantinya. Baik, Pak Ugro. Kalau banyak dari kita meminta polisi untuk transparan begitu ya, sebenarnya transparansi ini seberapa mungkin dilakukan oleh pihak kepolisian? Adakah hal-hal yang kemudian ini memang sengaja dibatasi untuk setidaknya mungkin salah satunya menjaga perasaan dari pihak keluarga? Ya, kalau sudah berani disimpulkan itu katakanlah sebagai bunuh diri, misalnya gitu ya, ya sampaikan apa adanya ya pada publik. Tapi ada hal-hal yang kira-kira yang termasuk motif tidak, Pak, yang sangat sensitif mungkin? Motifnya kan belum terungkap. Oke. Ya kan? Tapi mungkin tidak kalau polisi ini sengaja tidak mengungkap karena menjaga perasaan keluarga? Loh, enggak, motif ini harus terungkap. Di publik? Iya. Oke. Kan motif bisa dikatakan misalnya gini, saya kurang cocok dengan pekerjaan saya. Tapi di sisi lain, dia menikmati pekerjaan waktu membantu warga negara Indonesia di luar negeri itu, dia menikmati nih. Ada apa di situ? Ini perlu didalami lagi. Jadi motif yang paling mendekati dengan kondisi kalau dia bunuh diri, atau kemungkinan motif yang berkaitan dengan kenapa dia dibunuh seperti itu. Ini kan bisa dianalisa secara tajam, kan banyak akademisi, ilmuwan yang bisa kita gunakan seperti itu. Oke, baik. Mas Luki, lagi-lagi kita menghargai bagaimana kemudian ini kinerja dari kepolisian kita begitu ya, tapi tadi sempat disebutkan juga bahwa memang betul ada telepon genggam yang hilang, sekalipun mungkin percakapannya bisa terakses melalui email, tapi menurut Anda seberapa penting dan juga seberapa mungkin telepon genggam ini membawa petunjuk ke mungkin situasi ataupun juga peristiwa lainnya? Ya, tentu keberadaan telepon genggam ini menjadi signifikan jika memang bukti-bukti digital forensik lainnya gitu ya, dalam hal ini email atau kemudian alat komunikasi lainnya tidak ditemukan. Tapi juga bisa tidak menjadi signifikan jika memang sudah tercapture dengan cukup baik, apalagi riwayat komunikasi dari 13 tahun lalu di laptop dari pihak korban. Nah, yang menjadi menarik juga tadi diskusi dengan Pak Ugro adalah elastisitas inilah yang kemudian seharusnya dijaga pihak kepolisian. Saya pikir bagaimana kemudian tarik-menarik antara tuntutan dari masyarakat untuk bisa mengungkap motivasi ini, itu juga menjadi penting. Tapi di sisi lain juga, kita juga harus memikirkan bagaimana rasa hormat kepada pihak keluarga dan juga kepada pihak almarhum untuk bisa meredam gitu ya, laju dalam tanda kutip gitu, kekepoan netizen kita untuk tidak sekedar menjadikan ini sebagai konsumsi publik semata, tapi kemudian untuk menjadikan ini sebagai konteks pembelajaran bagaimana tekanan-tekanan dalam konteks sosial misalkan, atau kemudian tekanan-tekanan dalam konteks relasi di antara keluarga, atau bahkan dalam konteks pekerjaan bisa menstimulisasi seseorang untuk bisa melakukan perbuatan yang meskipun tidak ada unsur pidana tapi bisa menghilangkan nyawa. Yang kedua tentu bisa kita lihat adalah pendewasaan dalam konteks bagaimana narasi-narasi yang berkembang di media sosial itu tidak lagi menyudutkan pihak-pihak tertentu. Dalam hal ini pihak kepolisian bahkan telah menghadirkan Kompolnas yang seharusnya
seharusnya berperan sebagai pengawas kepolisian untuk turun hadir dan membantu kasus ini. Tidak hanya itu, tapi juga ada pendekatan yang interdisipliner, berbagai pihak kemudian dilibatkan di sana. Yang ketiga adalah kita juga bisa kemudian menjadikan pihak-pihak terdekat kita sebagai agen-agen bagaimana kemudian untuk bisa melakukan pencegahan-pencegahan. Tentu untuk bisa menstimulisasi dan kemudian bisa mengidentifikasi pihak-pihak yang memang terindikasi memiliki tekanan-tekanan sosial, tekanan-tekanan kelainan mental misalnya seperti itu ya, dan tidak menjadikan bunuh diri sebagai opsi atau kemudian tidak pidana lain sebagai opsi untuk dapat mengakhiri hidupnya. Oke, baik. Tadi sudah disinggung oleh Mas Luki begitu ya berkaitan dengan tekanan ataupun juga kelainan mental, karena memang tadi sudah sempat disinggung juga dalam rilis. Kita akan mendengarkan seperti apa statementnya dan juga tentunya saya akan meminta tanggapan begitu ya. Tapi kita jeda terlebih dahulu, Pak Ugro dan juga Mas Luki. Apa kabar Indonesia Malam kembali untuk Anda sesaat lagi. Almarhum merupakan individu yang dikenal di lingkungannya sebagai pribadi dengan karakter positif. Beliau bertanggung jawab, suportif terhadap rekan kerja, pekerja keras, sangat diandalkan, dan merupakan individu yang peduli terhadap lingkungannya. Sebagai sosok yang kedua, sebagai sosok yang selalu berusaha menampilkan karakter diri, kualitas diri yang positif di lingkungan, almarhum mengalami kesulitan dalam mengekspresikan emosi negatif yang kuat, terutama dalam situasi tekanan yang tinggi. Tekanan tersebut dihayati secara mendalam sehingga mempengaruhi bagaimana almarhum memandang dirinya, memandang lingkungan, memandang masa depan. Almarhum berusaha menginternalisasi berbagai emosi negatif yang dirasakan dan berupaya untuk tidak menunjukkannya di depan orang lain. Meskipun demikian, kami menemukan bahwa pada almarhum ada riwayat di mana almarhum berupaya untuk mengakses layanan kesehatan mental secara daring. Ada kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Saya langsung mengarah ke Mas Luki ya. Mas Luki tadi sudah dijelaskan oleh Asosiasi Psikologi Forensik begitu ya. Ada beberapa hal mungkin yang menjadi data pendukung dari proses penyidikan ini semua. Anda sendiri melihatnya seperti apa? Ya, tentu tanpa kemudian overlapping gitu sebagai seorang kriminolog untuk menjustifikasi data yang kemudian tadi disampaikan. Saya melihat ada satu loss dalam konteks kontrol sosial yang dialami oleh almarhum. Dalam konteks ini bisa kita kategorisasi atas dasar attachment. Yang pertama, ikatan di antara anggota keluarga misalnya seperti itu. Terus kemudian komitmen. Komitmen ini yang menurut saya bisa menjadi pertanyaan besar. Komitmen dalam konteks bagaimana kemudian penempatan yang sudah di depan mata seperti ini kemudian dalam tanda kutip gitu ya disia-siakan untuk dapat dengan mengakhiri nyawanya. Yang ketiga adalah dalam konteks involvement. Jadi keterlibatan almarhum tentu yang perlu bisa digradasi dalam konteks bagaimana kemudian dengan masyarakatnya atau kemudian dengan pertemanannya atau bahkan dengan instansi pekerjaannya. Nah, yang berikutnya adalah belief dalam pemahamannya adalah bagaimana dia meyakini bahwa dia menjalani suatu hal yang memang dianggap suatu hal yang salah. Kita bisa melihat 2013 dia melakukan komunikasi meskipun ada gap yang cukup jauh, namun ada stimulasi tertentu yang menjadikan ini sebagai hal-hal yang berindikasi bagaimana dia kehilangan nyawanya. Yang berikutnya adalah dalam konteks yang lebih luas lagi, maka kita bisa melihat bagaimana kemudian almarhum ini mengalami satu fenomena yang kita kenal sebagai gapping gitu ya, dalam secara sosial, apakah dalam konteks pekerjaan, relasi sosial, atau bahkan dalam konteks kekeluargaannya. Oke, baik. Pak Ugro, lagi-lagi pihak kepolisian sudah melakukan yang terbaik sebenarnya, tapi kalaupun bisa dilengkapi menjadi lebih sempurna begitu ya, informasi yang tadi disebutkan kan ini memang bisa dikatakan belum lengkap karena belum ada motifnya gitu. Apa yang bisa dilakukan selanjutnya? Ya, ini menarik bagi seorang penyidik Polri ya, ke depan, bahwa mengungkap motif itu juga bagian daripada penyidikan yang jangan ditinggalkan. Ya. Jadi kondisi almarhum ya tadi ceritakan juga Mas Luki sama dari si forensik tadi juga sama ya kan. Apa yang tidak diberikan yang terbaik oleh negara kepada almarhum? Ya kan? Mungkin kawan-kawan tidak mengalami seperti itu. Tapi kalau dia masih mengalami suatu keadaan yang katanya pernah konsultasi dengan dengan konsultan psikologi misalnya gitu ya. Psikolog lah gitu ya. Itu kira-kira kan yang tahu siapa nih? Ini justru pelajaran baru untuk penyidikan itu, jangan hanya melihat keterangan saksi, keterangan ahli, surat. Petunjuk ini bisa dikembangkan untuk mengungkap motivasinya apa seseorang berbuat kejahatan, apapun kejahatannya. Didalami lagi artinya ya? Iya, motivasi ini harus diungkap. Jadi mungkin ilmu motivasi kriminal ya. Ini perlu dikembangkan. Jadi karena ini untuk membuktikan alat bukti pasal 184 yang nomor 4 tadi, petunjuk ini sebelum keterangan terdakwa misalnya gitu. Ini penting. Jadi
ini hal yang baru yang mungkin ke depan perlu dikembangkan oleh para generasi muda Polri nanti ke depan, bahwa petunjuk itu bukan hanya sekedar ada surat, ada petunjuk, bukan. Ini petunjuk kalau melihat orang bunuh diri itu petunjuknya apa, kira-kira dia melakukan motif seperti itu untuk apa. Kemudian kalau dia melakukan tindak pidana, motifnya apa? Juga ini harus diungkap, jangan dianggap cukup menghadirkan keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa. Ini harusnya mulai menjadi atensi untuk penyidikan sama penuntutan sampai ke hakim ke depan nanti. Oke, sudah baik, tapi semoga catatan barusan ini bisa menyempurnakan kinerja dari tugas kepolisian ya, kita begitu ya. Seperti itu, ya. Baik, terima kasih Pak Ugro, kemudian juga Mas Luki atas perspektifnya yang sudah diberikan di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu semuanya. Dan pemirsa, Apa Kabar Indonesia Malam masih akan kembali ke hadapan Anda usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Menjadi tuan rumah, Garuda Muda siap untuk angkat piala. Mampukah Garuda Muda ataupun Timnas Indonesia U23 ini menyelesaikan misinya untuk menjadi juara? Kami akan bahas bersama sejumlah narasumber yang saat ini sudah bersama kami. Sudah ada Bung M. Nigara selaku wartawan olahraga senior dan juga pengamat sepak bola. Selamat malam Bung, terima kasih sudah waktunya bersama kami. Selamat malam. Ya, dan juga sudah ada Mas Ferry Fitriansyah, Erwin Fitriansyah yang saat ini sudah bersama kami selaku pengamat sepak bola. Selamat malam Mas Erwin. Selamat malam. Ya, tentunya ini kita menjadi pembahasan yang sangat penting. Menang adalah harga mati bagi Indonesia untuk bisa menjadi juara. Tapi kita ingin tahu di atas kertas Bung Nigara, ini seperti apa Indonesia melawan Vietnam? Jujur saya katakan berat. Pertandingan malam ini sangat berat. Kenapa saya katakan demikian? Karena kemarin saya bilang hanya 2, padahal 3 sebetulnya. Melawan Malaysia, melawan Thailand, melawan Vietnam. Itu seperti ada sesuatu yang mengganjal gitu, karena persaingan. Dan kita dianggap musuh bersama oleh ketiga negara ini, sehingga effort kita harus lebih untuk bisa mengalahkan mereka gitu. Tapi apapun juga sebagai warga negara, saya ini jadi agak lucu nih ya. Sebagai wartawan harusnya netral, tapi saya nggak mau netral. Saya berpihak kepada tim nasional kita. Betul. Saya berharap sekali bahwa malam ini kita bisa memenangkan pertarungan. Saya nggak penting berapa skornya, yang penting kita bisa memenangkan pertarungan. Bagaimana jalannya? Inilah yang harus kita bicarakan. Berat dan sangat berat. Berat dan sangat berat. Bu Renwin, jika kita ketahui bersama, ini sudah 2 kali Vietnam menang, tapi rasanya Vietnam masih haus untuk meraih kemenangan yang ketiga kalinya. Ini bagaimana Anda melihatnya? Ya, Vietnam ini kan juara bertahan. Ya, 2 kali mereka di edisi terakhir itu mereka juara. Sebelumnya 2019 Indonesia yang juara. Jadi Vietnam ini kalau misalnya juara lagi mereka hat-trick. Tapi kalau Indonesia yang juara malam ini semoga ya Indonesia bisa memutus dominasi itu dan kembali menjadi juara setelah terakhir 2019. Ya, memang Vietnam ini merupakan lawan yang paling berat. Ya, selain karena pertandingan final, Vietnam ini pemain-pemainnya ada sekitar 4 atau 5 yang punya pengalaman bermain di tim nasional senior mereka, itu sudah banyak. Kaptennya itu sudah sekitar 21 atau 22 kali main bersama tim nasional senior Vietnam. Ya, itu yang membuat Vietnam ini menjadi lawan terberat. Thailand berat kemarin ya, sampai harus adu penalti. Tapi sebenarnya Thailand itu sedang tidak stabil juga karena mereka 3 minggu sebelum turnamen dimulai pelatihnya dipecat. Jadi ini pelatih baru Thailand kemarin. Malaysia juga sedang tidak baik-baik saja gitu kondisinya. Tapi sekali lagi ini selain pertandingan final, Vietnam ini secara tim mereka sangat matang. Mereka juara bertahan, mereka sangat matang. Pemain-pemainnya juga punya pengalaman yang cukup banyak main di tim nasional senior mereka. Nah, dengan adanya lawan yang begitu tangguh, Bung Nigara, kita juga ingin mengetahui apa kekuatan dari Indonesia. Siapa saja pemain yang bisa menjadi pemain kunci dari timnas Indonesia U23? Ya, saya berharap Arkan Fikri ya. Arkan Fikri sudah bisa main. Saya berharap itu karena dia cedera setelah lawan Brunei kalau nggak salah setelah lawan Filipina, Bang. Setelah lawan Filipina. Jadi nggak ada Arkan Fikri ini depan agak pincang. Saya berharap dia udah sembuh, udah bisa main gitu. Dengan posisi itu maka kekuatan di depan kita sudah komplit. Ada Raven, ada Hanan, ada Arkan Fikri. Nah, persoalan yang juga masih terus meskipun pada saat lawan Thailand kemarin agak terobati, sebetulnya masih ada jenjang yang kosong nih. Kreativitasnya nggak ada sebelum sampai finishing. Jadi belakang, tengah, di sini nih ada gap nih. Nah, kemarin lawan Thailand sudah terisi tetapi belum penuh. Ya kita berharap kreativitas ini makin tinggi di sini supaya finishingnya lebih terasa lah begitu. Karena caranya biar
kreativitas itu tumbuh? Sebetulnya itu membutuhkan waktu yang lama untuk bisa chemistry-nya ada. Misalnya begini, coming from behind gitu, orang lari di belakang, kalau dia udah kebiasaan dia bisa geser bola gitu. Nah kita enggak, ini anak-anak ini masih mesti ngeliat dulu temennya lari gitu. Itu yang membutuhkan waktu. Tapi apapun juga hasil yang dicapai oleh Vandenberg saat ini, saya cukup angkat topi gitu. Kenapa? Karena baru sebentar bisa kayak gini. Mudah-mudahan diberi waktu yang lama lagi bisa kita melahirkan pemain-pemain yang lebih baik lagi. Begitu, Vidi. Ini artinya tiki-taka antara para pemain ini menjadi suatu yang krusial, tapi kita juga ketahui, Bung Erwin, kita ingin mengetahui dengan adanya aliran bola dan juga transisi dari pemain belakang hingga ke depan ini, apakah Anda melihat ada kekosongan yang tadi disebutkan? Utamanya adalah soal penyelesaian akhir sih ya. Penyelesaian akhir itu kan adanya di depan ya. Di sepertiga permainan akhir ya. Sepertiga pertahanan lawan. Nah itu yang masih menghadapi Brunei menang 8-0, tapi Brunei itu bukan lawan sepadan kita gitu ya. Dari zaman dahulu senior saya ini juga masih tahu gitu ya. Brunei bukan lawan sepadan kita. Lawan Filipina menang 1-0, tapi dari gol bunuh diri. Ya kan? Lawan Thailand juga sangat susah untuk mencetak gol, meskipun akhirnya bisa mencetak gol, skor 1-1 ke adu penalti. Jadi PR terbesarnya sampai menjelang pertandingan final. Lawan Malaysia nggak bisa cetak gol, 0-0 mainnya kan di pertandingan terakhir grup. PR terbesarnya memang soal finishing, soal penyelesaian akhir. Di situ ada Jens Raven ya, ada Hoki Caraka yang menjadi striker nomor 9, tapi susah sekali mencetak gol. Jens Raven kemarin lawan Thailand cetak gol, tapi dari semua peluang yang banyak itu, kalau misalnya bisa dimaksimalkan, itu ya nggak perlu ada adu penalti, nggak perlu ada perpanjangan, karena banyak sekali peluang yang diciptakan. Jadi aliran bola solid di belakang. Setelah lawan Brunei itu hanya kebobolan ketika menghadapi Thailand. Habis itu mereka nggak bisa mencetak gol, kan kelihatan sekali gitu ya, bagaimana susahnya untuk mencetak gol. Dan sebetulnya tugas mencetak gol itu kan bukan tugas striker aja gitu ya. Utamanya tugas striker, tapi kan pemain dari lini kedua atau pemain belakang ketika ada bola mati itu juga bisa mencetak gol. Nah itu yang harus bisa dipecahkan. Dan kita juga melihat dengan adanya pertandingan yang sebelumnya sangat berdekatan untuk timnas Indonesia ini, secara fisik ini pasti kelelahan. Apakah ini juga menjadi tantangan? Hari-hari mereka pasti udah menghadapi hal itu ya. Lah kalau Indonesia harus menghadapi adu penalti kemarin di semifinal. Tapi mungkin sekitar 3 atau 4 hari recovery juga biasanya mereka juga sudah kembali ya. Karena sekali lagi Vietnam pun juga bertanding meskipun nggak lewat adu penalti ya. Vietnam juga bertanding di semifinal. Jadi beda-beda dikit, kecuali kalau misalnya istirahatnya hanya 1 hari atau 2 hari. Tapi ini kan lebih gitu ya. Ada faktor kelelahan itu pasti ada, tapi saya yakin dengan teknologi, dengan ilmu pengetahuan sekarang, recovery itu bisa lebih cepat gitu. Di lain pihak, Bung Negara, kita melihat bahwa ini Vietnam melawan Indonesia merupakan lawan yang tangguh. Nah, ini siapa saja pemain-pemain yang harus diperhatikan? Saya kira semua pemain harus diperhatikan karena pola permainan bola seperti sekarang ini kita nggak menonjolkan satu sisi gitu ya. Nah yang paling tadi saya menyambung Erwin ya berkaitan dengan Brunei Darussalam. Kita jangan lupa loh, kita pernah ditahan 1-1 oleh Brunei. Iya. Tahun berapa tuh SEA Games yang kita jadi perkara, jadi ada kasus suap di belakang itu. Lepas dari persoalan itunya gitu ya. Tapi naluri untuk bisa mencetak gol itu nggak penting lawannya siapa kalau menurut saya, tapi boleh juga orang berbeda pendapat, itu normal gitu ya. Jadi ada itu, tetapi memang tadi menuju ke finishing yang mensupport untuk menuju ke finishing ini yang berat gitu. Itu yang jadi persoalan sampai hari ini. Nah tadi pertanyaan Windy kan kapan ini bisa, dia membutuhkan waktu. Dengan situasi, dengan waktu yang cukup, maka ini akan bertambah. Lalu kita juga pernah adu penalti waktu SEA Games Manila yang kita juara 91 Bang. 91 fisik kita kuat juga. Kenapa? Karena Anatoly Polisin meningkatkan fisik kita. Nah sekarang anak-anak ini makannya lebih baik. Dan sepanjang sejarah PSSI keuangan yang terbaik ya di sini. Jadi dengan kondisi itu saya berharap tidak ada masalah-masalah yang bisa mengganjal persiapan PSSI. Apalagi sekarang Pak Prabowo itu orang yang
paham dengan dunia olahraga, senang dengan sepak bola, punya sekolah sepak bola yang di-create oleh Indra Safri. Artinya dengan begitu banyak fasilitas, harusnya pemain Indonesia ini jauh lebih baik. Tentunya kemenangan yang ada di depan mata ini bukan tidak mungkin kita raih. Kita akan bahas lagi bagaimana dengan adanya peraturan dengan diadakannya VAR sesaat lagi, pemirsa. Pemirsa, tentunya ribuan bahkan lebih supporter Merah Putih menantikan bagaimana laga nanti yang menjadi duel panas antara Indonesia dan juga Vietnam U23. Kita akan menuju ke Medan, Sumatera Utara untuk mengetahui bagaimana euforia para supporter Indonesia yang tak sabar untuk menantikan bagaimana pertandingan nanti. Wana Sari, silakan dengan laporan Anda. Pemirsa, di laga pamungkas Piala AFF U23 yang mempertemukan antara Indonesia dengan Vietnam malam ini tentunya menimbulkan harapan baru bagi Indonesia, khususnya timnas U23 untuk kembali mencetak sejarah yang pernah diukir pada tahun 2019, yaitu menjadi juara di Piala AFF U23. Dan tentunya di salah satu lokasi nonton bareng yang berada di pusat kota Medan, ini sudah ramai sekali warga kota Medan yang sudah tidak sabar untuk menyaksikan bagaimana serunya pertandingan yang akan mempertemukan antara Indonesia dengan Vietnam di final Piala AFF tahun maksud kami U23. Dan saya akan berbincang dengan pengunjung yang ada di sini. Halo Bang Yogi, ini nonton kemari bareng siapa aja nih Bang? Bareng siapa aja nonton di sini Bang? Bareng? Iya, bareng siapa aja? Keluarga, abang, adik. Bang, gimana dukungan untuk timnas U23 malam ini? Gimana? Gimana dukungan untuk timnas U23 malam ini? Pasti saya mendukung dengan sangat meriah. Kira-kira kalau kita tebak skor, kira-kira berapa untuk antara Indonesia dengan Vietnam? Skor Indonesia menang 2-1. Wah, 2-1 ya. 2-1. Oke, Bang, kira-kira bagaimana prediksi pertandingan yang akan berlangsung malam ini, Bang? Kira-kira siapa yang harus diwaspadai ataupun yang harus diantisipasi pada pemain-pemain dari Vietnam? Mungkin pertandingan akan berjalan sangat ketat ya. Mungkin yang patut diwaspadai pemain Vietnam tuh namanya Nguyen. Dia seorang penyerang, itulah yang harus diwaspadai Indonesia. Kemungkinan ini Indonesia menang dramatis. Okay. Pasti menang Indonesia ya Bang ya? Pasti menang Indonesia. Oke, Bang Yogi terima kasih. Saya coba berbincang dengan pengunjung lainnya. Dengan siapa Bang? Nama saya Howard. Okay. Gimana kira-kira dukungan untuk Indonesia malam ini? Indonesia wajib juara. Kira-kira tebak skornya berapa nih? 3-0. 3-0 ya. Mengikuti pertandingan AFF dari awal nggak kira-kira? Ya, prediksi juara. Ya. Kira-kira bagaimana pertandingan yang akan berlangsung malam ini? Seru nggak? Pasti akan seru. Ini seluruh Indonesia pasti akan semangat nonton Piala AFF ini final. Baik, terima kasih atas waktunya. Nah, Windy dan pemirsa, itu tadi bagaimana keseruan warga Kota Medan yang sudah tidak sabar untuk melihat bagaimana pertandingan yang akan berlangsung malam ini, laga final yang akan mempertemukan antara Indonesia dengan Vietnam. Tentunya kita sama-sama berharap Indonesia nantinya akan merebut piala seperti tahun 2019 yang pernah dicetak oleh timnas Indonesia khususnya U23. Windy. Ada dukungan penuh diberikan oleh supporter timnas Indonesia U23. Tentunya ini juga perlu kita bahas, Bung Nigara. Jika kita melihat tadi begitu meriah euforia dari para supporter dan juga mendukung penuh para pemain kita Garuda Muda. Apakah ini bisa menjadi motivasi atau justru sebaliknya ini menjadi tekanan bagi para pemain, Bung Nigara? Saya kira enggak. Kalau tekanan enggak. Ini motivasi yang luar biasa. Karena begini, Windy, kita banyak sekali nih di situasi seperti sekarang ya. Perbedaan pendapat, ejek-ejekan, maki-makian. Tapi ketika nonton bola, semua beda. Semua habis, semua konsentrasi ke sini. Jadi sepak bola ini alat pemersatu loh. Sadar gak sih kita gitu loh.
Nah saya berharap Pak Prabowo menyadari ini, melihat ini menjadi sesuatu, menjadi bagian yang terpenting untuk dimajukan bersama. Karena kalau kita ini bisa masuk Piala Dunia, rasanya udah selesai tuh semua persoalan. Gitu. Meskipun persoalan fundamentalnya masih harus diselesaikan. Tapi kegembiraan ini bisa menghasilkan hal yang positif untuk bangsa kita. Dan sekali lagi sepak bola adalah alat pemersatu. Iya, Bung Erwin tadi juga saya sempat menanyakan dengan adanya VAR yang nanti juga akan dilakukan ataupun digunakan oleh wasit. Ini bagaimana dengan aturan ini? Iya, dengan teknologi itu kan harusnya pemain bisa lebih lepas bermain ya. Entah itu kalau ada gol atau enggak, pelanggaran yang harus diberikan kartu merah atau enggak gitu. Tapi sekali lagi pemain bisa lebih fokus dalam bermain ya, tidak ada beban, harusnya tidak ada beban dengan bantuan seperti itu. Dan saya menyoroti dukungan penonton ya. Dukungan penonton itu juga kalau misalnya ada VAR, penonton juga jadi tercerahkan gitu ya. Nggak ada dispute lagi, nggak ada kebingungan lagi kalau ada yang namanya VAR. Karena setelah dipakai di kompetisi liga, itu juga sangat membantu gitu ya. Bukan cuma wasit yang terbantu, tapi pemain juga nggak berani macam-macam lagi. Penonton pun juga nggak berani malu kalau misalnya udah salah tetap ngotot tuh malu akhirnya. Dan itu harus menjadi pelajaran lah, harus menjadi sebuah pelajaran yang benar-benar dimanfaatkan gitu teknologi itu. Ya. Meskipun dengan VAR itu kita pernah dirugikan. Kenapa? Ketika lawan Oman. Itu suatu fakta yang nggak bisa terbantahkan. Dirugikan jelas gitu. Karena siapa ya di belakangnya? Ya orang Thailand yang pegang VAR-nya gitu. Jadi itu sesuatu yang ya VAR tetap manusia juga yang meremote yang itu. Mengoperasikan, tapi kita juga harus menggarisbawahi bahwa Vietnam ini langganannya bermain keras, Bung Negara. Betul. Kenapa seperti itu? Pertama, yang pelatih yang tersisa yang kemarin itu Park siapa namanya? Kim Sang-sik sekarang. Bukan yang kemarin. Park Hang-seo. Nah, kenapa waktu Pak Zainuddin Amali Menpora berdiskusi dengan saya, waktu itu saya staf khusus, berdiskusi dengan saya pilihnya itu daripada sebelumnya, yang sebelum Sintayong 5 dari itulah Spanyol. Jadi saya bilang ini, kenapa? Saya ingat Pak Park itu yang melatih dengan keras gitu. Kenapa? Karena anak Indonesia kalau nggak dikerasin nggak bisa gitu. Ternyata Sintayong hatinya lebih lembut dari orang Jawa. Itu yang jadi persoalan, tipe mainnya tetapnya sama gitu. Tapi mudah-mudahan dengan adanya Herald Vandenberg ini kita akan lebih berani Insyaallah. Kita akan lihat pemirsa bagaimana suasana dan juga persiapan dari supporter Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sudah ada Putri di sana, silakan Putri. Ya baik Windy dan pemirsa, benar sekali hari ini adalah final Piala AFF U23 antara Indonesia versus Vietnam yang nantinya akan diselenggarakan di belakang saya ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia berhasil melangkah ke final setelah mengalahkan Timnas Thailand pada Jumat malam kemarin dengan skor 1-1 dengan gol dari Jens Raven dan kemudian dilanjutkan dengan drama adu penalti dengan agregat kemenangan dari Indonesia 7-6 atas Timnas Thailand. Dan memang tadi open gate sudah dilaksanakan pada pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, dan menurut informasi yang kami dapatkan ini para pendukung ini sudah berdatangan dari sejak siang hari, dan juga tak hanya pendukung pria namun juga pendukung wanita dan anak-anak juga ikut meramaikan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Dan juga memang pelatih timnas Garuda Gerald Vandenberg ini juga optimis akan memenangkan pertandingan 90 menit pertama. Namun Gerald menyebutkan bahwa memang jika anak asuhannya nanti harus adu penalti lagi seperti pertandingan Thailand kemarin, maka mereka sudah siap untuk melakukannya. Dan dalam pertandingan melawan Thailand kemarin memang Indonesia berhasil melakukan penguasaan bola hingga 71%, dan ini Windy yang diharapkan saat final malam hari ini Indonesia juga diharapkan bisa melakukan penguasaan bola juga terhadap timnas Vietnam nantinya. Dan adapun juga timnas Vietnam atau Golden Star Warriors ini merupakan lawan yang tidak bisa dianggap remeh, seperti tadi yang dibilang ini merupakan lawan yang berat, bahkan sangat berat untuk timnas Indonesia. Jadi kita tidak bisa meremehkan timnas Vietnam bagaimanapun caranya, namun kita berharap bahwa nantinya pelatih dari timnas U23 Gerald Vandenberg ini bisa menurunkan komposisi pemain terbaik dan meracik
sebaik-baiknya agar bisa menggolkan dari gawang timnas Vietnam nanti malam hari ini. Dari kesebelasan yang sudah dirilis hari ini ada pemain andalan seperti Muhammad Ferrari, lalu ada Kakang Rudianto, Doni Tri Pamungkas, dan juga Jens Raven. Dan diharapkan Jens Raven juga nanti akan menggolkan kembali gawang dari timnas Vietnam seperti apa yang ia lakukan pada Jumat lalu ke gawang dari Thailand. Kita berharap Windy dan juga pemirsa hari ini Indonesia bisa menang melawan timnas Vietnam. Bagaimanapun caranya, kita pasti bisa mendapatkan gelar Piala AFF U23 pada malam hari ini. Demikian yang bisa saya sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Kembali kepada Anda, Windy. Putri Lestari, kita lanjutkan pemirsa dialog kami, Bung Erwin. Nyatanya, para supporter ini masih ada kekhawatiran bahwa pertandingan akan berjalan alot nanti, Bung Erwin. Iya, pertandingan final dan lawannya Vietnam itu ya. 2 tahun yang lalu Vietnam itu menjadi juara, skornya 0-0 full time, perpanjangan waktu dan adu penalti, menang 6-5 lawan Indonesia di final. Waktu itu mainnya di Thailand dan Indonesia kalah di pertandingan final. Malam hari ini Vietnam ya datang dengan kekuatan yang menurut saya terbaik ya. Mereka pemain-pemain yang bagus, pemain-pemain yang matang. Dan di pertandingan babak penyisihan mereka tampilnya cukup meyakinkan gitu ya. Meskipun mereka nggak sempat mengalami kemenangan besar 8-0 lawan Brunei kayak Indonesia gitu. Tapi Vietnam tampil dengan sangat solid sepanjang babak penyisihan, di semifinal menang juga lawan Filipina. Dan sejarahnya memang nggak pernah mudah ya lawan Vietnam itu, entah itu kalau kalah ataupun menang, itu memang sangat sulit belakangan ini gitu ya. Kan kira-kira di era 90-an atau 2000-an awal itu lawan berat Indonesia itu ya Thailand gitu ya. Betul. Thailand, Malaysia gitu. Tapi setelah itu Vietnam dengan perkembangan sepak bolanya, dengan keseriusan mereka membangun sepak bolanya, itu menjadi salah satu negara yang sangat sulit untuk dikalahkan oleh siapapun di kawasan ASEAN. Ya, tapi kita ketahui bahwa kita adalah tuan rumah, Bung Erwin. Ya, itu bukan jaminan juga sebetulnya ya. Artinya didukung oleh penonton pasti menjadi suntikan semangat gitu. Tapi kan penonton nggak ikut main gitu ya. Jadi tetap Vietnam menjadi lawan yang sangat sulit untuk dikalahkan. Itu mindset yang benar-benar harus diingat supaya nggak terlena gitu ya, nggak lengah pemain-pemain Indonesia. Karena potensinya sangat berbahaya kalau misalnya sampai lengah, itu agak berbahaya ya, bukan sangat berbahaya ya, memang bahaya lah ya. Vietnam itu nggak boleh diremehkan. Dengan adanya pertarungan yang akan alot dan juga penuh drama, Bung Negara, apakah ini akan kemungkinan akan adu penalti lagi? Saya kira enggak. Saya kira enggak ya. Saya kira pertandingan ini akan 90 menit. Tapi tentu sekali lagi saya berharap tim kita yang menang. Saya berharap itu berapapun skornya gitu. Dan saya pikir ini nggak akan adu penalti gitu ya. Ya mudah-mudahan sih betul gitu. Mudah-mudahan betul ya. Gitu. Kenapa? Karena Vietnam juga keras, kita juga keras. Nggak mungkin nggak gitu. Saya cuma ingat begini. Vietnam pertama kali main di Indonesia itu tahun 80-an. Itu kalau Windy tahu, kaos kakinya beda-beda. Jadi masih, maaf nih, Kamboja ininya robek gitu. Tapi kenapa Vietnam bisa maju? Mereka serius, kita nggak pernah serius. Kita juga serius, Bung Negara. Sekarang baru serius nih. Makanya kenapa manggil pemain-pemain yang dari luar gitu, Indonesia yang dari luar dipanggil? Karena kita nggak serius gitu. Kita nih harusnya udah bisa ke Piala Dunia kok. Dari tahun 70 kita udah bisa ke Piala Dunia. Tapi kenapa kita enggak gitu? Mereka yang bisa menjawab. Saya nggak bisa. Saya hanya bisa menganalisa, oh begini loh gitu. Tetapi nggak perlu saya omongin gitu. Nah, sekaranglah saatnya anak-anak ini punya potensi untuk bisa maju. Apalagi Asia punya jatah 8,5 tiket. Dengan posisi seperti itu, maka peluang kita untuk bisa lolos ke Piala Dunia sangat besar. Iya, gitu. kita doakan seperti itu. Tapi Bung Erwin, jika kita membahas masalah strategi ini, kita ketahui bahwa pola yang sering dimainkan oleh Vietnam ini masih sama. Mereka cenderung lebih menyerang, all out. Tapi kita juga memiliki strategi yang justru baru dibandingkan 2023. Jika kita bandingkan dulu kita menelan pahit kekalahan, kini mungkin akan berbeda hasilnya, Bung Erwin. Iya, pelatihnya kan beda sekarang ya. Cuma yang harus diingat adalah gini, ini tim, pemain-pemainnya banyak yang sudah bermain sejak di level junior, U20 atau sebelumnya mereka sering bertemu di timnas. Tapi dengan pelatih Gerald Van den Burg, ini kan belum terlalu lama mereka latihan ya. Belum terlalu lama dipimpin oleh Coach Gerald gitu. Nah, yang harus diingat adalah dari pertandingan pertama, ini tim nggak pernah menjalani uji coba internasional.
setelah ditangani oleh pelatih Gerald. Uji Belum cobanya sempat, ya, ya. belum sempat. Jadi belum terlalu lama, uji cobanya internal aja. Pertandingan lawan Brunei, pertandingan pertama, itulah uji coba internasional tapi luar mereka biasa, dalam turnamen. Meskipun chemistry-nya belum terbangun, tapi sudah masuk final. Iya. Kita juga akan mengetahui bagaimana suasana langsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sudah terhubung bersama kami, Effendi Ghazali. Selamat malam, Bung Ege. Windy dan Erwin, ini sedang lagu kebangsaan tapi lagu kebangsaan dari Vietnam. Ya, harus ditinggal. Ya, sekarang ini sedang didengarkan lagu kebangsaan dari Vietnam. Laga ini akan mulai beberapa menit lagi dan juga kita akan membahas kembali, Bung Nigara. Tentunya persiapan ini sudah dilakukan secara maksimal, tapi yang tadi kita perlu garis bawahi dengan permainan yang sampai dengan saat ini latihan belum lama, pelatih juga baru, tapi sudah masuk final, ini luar biasa, Bung Nigara. Makanya, tetapi jangan ini menjadi sesuatu beban karena wah dia bisa nih gitu, bukan itu gitu. Kenapa? Karena kita masuk ke final pertama memang anak-anak mainnya lumayan, ketemu juga dengan Brunei, kemudian dengan Filipina gitu kan, kemudian dengan Malaysia kita bisa draw, kita sampai final. Dan pertandingan sesungguhnya adalah kita melawan Thailand kemarin. Itu pertandingan menurut saya pertandingan yang sesungguhnya dan kita bisa menang adu penalti. Nah, dengan kondisi seperti ini saya berharap betul bahwa Van den Berg ini terus diberi kepercayaan untuk bisa menangani tim ini dengan waktu durasi yang lebih panjang lagi sehingga ini bisa mengantarkan menjadi yang lebih baik begitu. Begitu, Windy. Dan juga kita ketahui, Bung Erwin, bahwa sampai dengan saat ini jika kita lihat dari Thailand kemarin memang kita agak sulit ya untuk mencetak gol. Tentunya ini juga menjadi salah satu pekerjaan rumah yang harus dipahami betul bagaimana kita bisa unggul terlebih dahulu. Apakah ini menjadi salah satu faktor penting bagi Indonesia? Ya, kalau bisa mencetak gol terlebih dahulu tentu sebuah keuntungan ya. Tapi masalahnya kemarin-kemarin kan memang susah untuk mencetak gol. Dan itu PR terbesarnya sampai dengan pertandingan final. Kita berharapnya ini tim semakin progresnya semakin baik ya. Dari pertandingan pertama sampai ke final, perbaikannya mudah-mudahan bisa atau cukup untuk mengantar tim Indonesia menjadi juara. Tentu juara adalah harapan kita semua, tapi yang harus diingat adalah tim ini harus dipersiapkan ke kualifikasi Piala Asia U23 nanti Oktober main. Lalu tim ini juga disiapkan untuk ke SEA Games di akhir tahun. Jadi perjalanannya itu masih panjang. Turnamen ini baru awal, jadi jangan dijudge, jangan dihakimi. Apapun hasilnya di pertandingan final, itu yang harus kita ingat semua. Supporter harus ingat, realistis bahwa ini masih dalam proses gitu, masih dalam progres karena step-stepnya seperti itu. Nanti Oktober kualifikasi Piala Asia U23, Desember ada SEA Games. Iya, membahas masalah rotasi pemain seperti apa, Bung Erwin? Starting line up sudah keluar, Arkan Fikri nggak main. Ini kurang lebih formasinya mirip sekali dengan ketika menghadapi Thailand ya. Ada Ardiansyah di belakang, Kakang, Kadek Ariel, ada Ferrari nggak main di pertandingan lawan Thailand, nggak main dari awal. Ada Frankie Misa, Robi Darwis, Dominikus Dion, Donitri Pamungkas, Hanan, Rahmat Arjuna, dan Jens Raven. Kurang lebih mirip, tapi sekali lagi pemain seperti Arkan sama Tony Firmansyah di lini tengah nggak main. Mungkin karena memang belum terlalu pulih ya dari cedera. Cedera, ya. Ya, ini melihat susunan permain yang tadi telah disebutkan seperti apa, Bung Nigara? Ya, harapan. Ini cuma harapan aja jadi. Karena saya terus terang, Arkan itu menurut saya punya naluri yang luar biasa untuk membantu ketajaman tim ya. Tapi kemudian ternyata masih belum bisa dimainkan, ya mau diapain lagi gitu ya. Terus saya kira Prof. Effendi Ghazali udah selesai tuh lagu kebangsaan. Coba kita tanyakan langsung kepada Bung Ege, apakah sudah bisa tersambung bersama kami di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Bung Ege? Ya, saat ini kita juga masih terus mencoba ya, Bung Nigara, untuk menghubungi Bung Ege. Tapi ini Windy yang seru nih gini, saya, Erwin, Ege ini sama-sama dulu kandangnya satu di tabloid bola. Itu jadi itu. Jadi pemikirannya tentu kita sama, tapi saya pun yang tidak tabloid bola pun juga tetap sama. Kita menginginkan Indonesia juara. Nah, ini kan kita melihat pengalamannya untuk Garuda Muda tentu masih panjang perjalanannya. Tapi kita juga ada harapan dari supporter agar Indonesia menjadi juara, karena sebelumnya itu kita tidak juara dan melawan Vietnam itu rasanya kita belum pernah menang di negara. Ya, jaga saya nyambung tadi Erwin ya. Jadi saya kira jangan apapun hasilnya
Ya, meskipun kita tidak berharap kalah, tapi kalaupun itu terjadi, janganlah di judge gitu ya, jangan dimaki. Tapi saya salut kepada penonton dan penggila sepak bola Indonesia ini udah tahu. Ya. Cuma ada pengamat yang punya yang agak berbeda. Sebetulnya itu sah-sah aja, nggak ada masalah gitu. Sepanjang pemain jangan terpengaruh untuk itu. Dan PSSI nggak terpengaruh itu. Dulu PSSI itu kupingnya tipis. Kalah kemudian terus dicecer wartawan, dibubarin timnya. Akibatnya nggak pernah ada tim yang dicetak, ya tim-tim muda yang dibuat oleh PSSI sampai ke titiknya. Di tengah jalan bubar, Itu yang saya sedih. Nah sekarang nih supporter Indonesia udah cinta betul. Jadi kalah dan menang bukan persoalan buat mereka para penonton gitu. Tapi kita ketahui juga, Bung Erwin, jika kita menang melawan Vietnam, ini bisa menjadi sejarah bagi timnas Indonesia U23. Ya, karena kan jarang-jarang ya dari Piala AFF U23 ini Indonesia menjadi tuan rumah dan juara. Waktu juara 2019 itu mainnya di Kamboja. Ya. Jadi kalau misalnya bisa menang di GBK, ini menjadi sejarah dan tentu sekali lagi harus menjadi suntikan semangat ya, motivasi karena tim ini perjalanannya masih panjang. Gitu. 2019 siapa pelatihnya? 2019 itu yang kita juara? Luis Mia ya kalau nggak salah ya. Atau Coach Indra Safri. Indra Safri 4 kali juara dia. Ya. Gitu. Dan kita harapkan dengan coach yang ini kita pun bisa meraih juara. Kita nantikan bagaimana pertandingannya, pemirsa. Seluruh supporter sepak bola Indonesia akan menyaksikan bagaimana tim Garuda Muda ini bisa meraih juara. Ini yang menjadi salah satu harapan bagi supporter Indonesia dan juga pecinta sepak bola. Tentunya kita selesaikan perbincangan kami. Terima kasih Bung Negara, terima kasih Bung Erwin sudah hadir bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Dan pemirsa, dialog ini juga kami akhiri dan sekaligus jadi penutup Apa Kabar Indonesia Malam bersama saya Windy Wellingtonia dan sebelumnya juga ada rekan saya Tiara Harahap.